Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun Anda berada, hari ini saya akan bicara bukan atas nama pribadi teman-teman. Saya bicara di sini atas nama sejarah, atas nama kebenaran yang selama ini akan coba dikubur oleh mereka-mereka yang bermain dengan nasab para wali songo. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka dari itu saya memohon kepada teman-teman semuanya, share video ini ya, sebarkan ke semua orang, sebarkan ke para kiai, sebarkan ke para ulama, sebarkan ke nahdiyin, sebarkan ke para santri dan siapapun yang masih punya nurani untuk menjaga amanah para wali Allah yang ada di bumi Nusantara ini, teman-teman. Silahkan share semuanya ya. Ini sudah sangat fatal sekali, teman-teman. Karena apa? Karena apa yang saya sampaikan hari ini adalah sesuatu yang sangat serius, teman-teman. Bukan main-main. Ini soal pemalsuan jalur nasab wali songo. Saya ulangi lagi. Pemalsuan nasab wali songo, teman-teman ya. Jadi kalian harus sebarkan, share ke semua orang. Ya, teman-teman, saya mau nanya nih sama teman-teman. Apakah Anda, teman-teman semuanya pernah mendengar kalimat jangankan nasab Alawi, nasab wali songo saja dibegal ke sana ke sini sampai 5 kali. Pasti kalian sudah dengarkan dari postingan Raden Ayulinawati. Nah, itu benar sekali. Benar sekali. Mereka memalsukan nasab wali songo sampai 5 kali. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu bukan sekedar sindiran, teman-teman. Itu kenyataan pahit yang sedang terjadi. Ya. Benar sekali itu. Nasab Alawi terus dicurigai, terus diputus-putus, dipalsukan. Namun para mafia ini malah leluasa memalsukan, bahkan memutarbalikkan nasab para wali, khususnya wali songo yang ada di Indonesia. Yang penting asal jangan tersambung ke Ba'alawi, ke Al-Husaini. Itu mafia-mafia itu seperti itu. Yang penting tidak ke Ba'alawi saja. Ke jalur yang lain mah nggak apa-apa. Itu sudah salah total, teman-teman ya. Tidak sesuai dengan manuskrip kuno yang dipegang oleh Raden Ayulinawati. Apa sih modus mereka? Oke. Ya, kita akan jawab. Apa sih modus mereka itu? Mereka mengabaikan manuskrip yang asli. Mereka memanipulasi jalur nasab. Mereka pakai jalur yang seolah-olah terlihat islami. Tapi sebenarnya itu palsu. Benar nggak? Palsu, teman-teman. Padahal sudah jelas jalur Al-Husaini yang tertulis di dalam manuskrip yang asli, bukan yang palsu, yang asli itu dibuang. Bahkan mereka seenaknya mengarahkan ke Al-Jailani, ke Al-Hasani, ke Al-Musawi. Bahkan diarahkan lagi ke Cina, teman-teman, ke Yunan. Itu sudah double mereka itu. Ya. Dan yang menurut saya itu aneh sekali. Semua diterima begitu saja oleh sebagian umat, bahkan oleh sebagian kiai. Karena mungkin dibungkus dengan isbat nasab, dengan stempel, dengan cap, dengan narasi-narasi. Padahal itu semuanya palsu, teman-teman. Itu kesaksian Raden Ayulinawati. Padahal kita coba, siapa sih mereka? Mereka semua itu mafia nasab. Baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Jadi para pedagang syahadah palsu itu, yang dari negeri-negeri sebelah atau negeri lain, yang hanya mereka itu peduli pada gelar, peduli pada popularitas, bukan kebenaran sejarah. Ya, jadi mereka itu membuat nakobah palsu, nakobah online untuk menstempel siapapun, misalkan yang dari Indonesia didaftarkan ke jalur ini, misalkan jalur wali songo, ada Roma Irama, Mogirul Fadil, Fakih Widadiningrat, dan mereka itu sebetulnya syahadah-syahadahnya palsu, ya, palsu semuanya itu, kata Raden Ayuninawati, teman-teman. Bahkan Mogirul Fadil itu punya manuskripnya itu salah satunya dari beliau, dari Raden Ayuninawati, ya, dari Raden Ayuninawati. Bahkan salah satu mafia pembegal nasab, baik itu ke jalur Ba'alawi ataupun jalur wali songo, itu adalah Mogi Nur Fadil, teman-teman. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Teman-teman,
Untuk sahabat Kazep, ini saya akan kasih tahu ya. Ini dari Raden Ayulinawati. Kata Raden Ayulinawati, mereka bisa bicara, tapi kami pegang semua manuskripnya. Bukan satu, bukan dua, tapi berpuluh-puluh manuskrip asli dari keluarga besar Wali Songo dan para bangsawan di Nusantara. Jadi Raden Ayulinawati ini memegang manuskrip-manuskrip yang baik itu dari jalur Wali Songo ataupun daripada jalur bangsawan raja-raja zaman dahulu. Contoh misalkan dari manuskrip dari keluarga Sunan Cendana, Pangeran Ronggo dan Waringin Pitu, Syekh Among Rogo, Ratu Keben, ya, manuskrip Keprabonan, manuskrip Kesultanan Banten, Cirebon, Tuban, ya, bahkan semua itu dipegang oleh Raden Ayulinawati. Asli itu, bukan palsu, teman-teman. Dan di kitab-kitab atau di manuskrip-manuskrip itu semuanya menyebut nasab Wali Songo itu bersambung kepada Al-Husaini, bukan ke Al-Jailani, bukan ke Al-Bukhari, bukan ke Tionghoa, apalagi bukan ke negeri dongeng yang diciptakan oleh manusia-manusia palsu, yang diciptakan oleh mafia-mafia nasab. Bukan, ya. Tapi mereka ini jalurnya ke Al-Husaini. Sekali lagi, jalurnya ke Al-Husaini dari beberapa manuskrip kuno yang dipegang oleh Raden Ayulinawati. Namun yang menyedihkan menurut saya pribadi, sebagian umat kita atau umat Islam, kita hanya percaya pada narasi-narasi yang dibungkus oleh mereka-mereka mafia-mafia nasab itu. Ya, entah itu yang berbahasa Arab atau istilah keagamaan lain misalkan. Padahal semua itu adalah hanya topeng belaka, teman-teman. Kalau memang mereka ini benar-benar jujur, mana bukti tertulisnya? Mana manuskripnya? Ya. Yang otentik, jangan yang palsu juga, yang otentik. Yang palsu, yang asli, bukan yang palsu. Kata Raden Ayulinawati, ketika kami tampilkan manuskrip tua yang sudah ratusan tahun umurnya, mereka bilang, oh itu tidak valid, itu tidak sah. Begitulah mereka kira-kira. Seperti kemarin, buku keabsahan nasab Alawi dari Robito Alawiyah yang diluncurkan untuk menolak tesis Kiai Imad, mereka menyatakan hal yang sama. Tidak sah, tidak valid, karena begini begitu. Gitulah mereka sifatnya itu. Ya, padahal mereka sendiri memakai print-printan PDF isbat online, copy paste sana sini, yang penting nyambung ke tokoh besar dan bisa diklaim punya darah bangsawan. Begitu, ya, harus paham kalian. Beginilah cara anda ini, teman-teman Mukimat, menjaga marwah Wali Songo. Bukan seperti itu. Itu malah membuat kita suul adab kepada Wali Songo. Kalian semua membuat suul adab kepada Wali Songo. Gak punya etika, gak punya adab. Merubah-rubah nasab jalur Wali Songo ke orang-orang fiktif. Ya, ke Kalijam, ke Kaja, ke siapa. Ya. Padahal jelas-jelas kata Raden Ayulinawati di dalam beberapa puluh kitab manuskrip kuno, Wali Songo bersambung kepada Al-Husaini. Faham sampai di sini? Jadi intinya saya hanya berharap, ya teman-teman, kita ini harus sadar. Saat ini bukan hanya sejarah yang sedang dipalsukan, tapi ilmu dan sanad keilmuan para kiai-kiai terdahulu juga ikut dikaburkan, teman-teman, ya. Karena begitu nasab dipalsukan, difiktifkan, jalur keilmuan dan otoritas keagamaan ikut dipertanyakan. Kan mereka seperti itu. Dulu Kiai Muafik, Gus Muafik menyatakan bahwa jalur keilmuan Mbah Hasyim Asy'ari itu ke Imam Ubaidillah. Terus siapa yang diuntungkan, teman-teman? Ya, tentu saja mereka yang ingin menguasai umat melalui klaim-klaim palsu.
yang ingin menyatukan pengaruh politik, uang, dan agama. Itu saja sih intinya, uang, politik, agama. Karena gampang orang Indonesia itu dibodoh-bodohi. Semua itu mereka memakai nama besar wala-wali, memakai nama besar Wali Songo, padahal mereka bukan keturunannya. Dan mereka hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Wali Songo. Dan di sini saya menyerukan kepada para kiai, kepada para ulama, kepada teman-teman, sahabat-sahabat, untuk selalu menjaga warisan para leluhur kita, leluhur Nusantara. Karena mereka sedang gencar-gencarnya memalsukan sejarah, memalsukan nasab Wali Songo ke jalur yang tidak ada. Ya. Ini bukan soal Ba'alawi, teman-teman. Ini bukan soal Arab atau pribumi. Tapi ini soal kehormatan sejarah para wali Allah yang ada di Nusantara. Itu saja sih. Ya. Kalau kita biarkan para mafia nasab pengubah jalur seenak udelnya, besok anak cucu kita tidak akan kenal siapa Sunan Ampel, kemana jalur Sunan Ampel, siapa Sunan Syarif Hidayatullah, kemana jalur Sunan Syarif Hidayatullah. Mungkin mereka akan tahunya Syarif Hidayatullah tapi tidak tahu jalurnya. Mungkin bisa diitukan ke Kalijam, ke Kajak dan sebagainya. Intinya kita harus bisa menjaga marwah para ulama, para wali songo, menjaga leluhur kita. Jangan sampai sejarah ditulis oleh para pembohong, ya. Jangan sampai ditulis sejarah itu ditulis oleh para mafia nasab, para pembegal nasab, para pembatal nasab. Jangan sampai. Untuk para habaib, jaga martabat kalian. Untuk para kiai-kiai Tunan Wali Songo juga jaga manuskrip kalian, jangan sampai diganggu oleh mafia. Karena di sini saya cinta kepada kebenaran, saya cinta kepada para wali Allah, kepada Wali Songo. Saya juga cinta kepada sanad yang jujur, nasab yang jujur, sanad yang bersih, sanad yang tersambung, bukan yang dipalsukan. Begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, bagikan video ini ke semua penjuru dunia, khusus di Nusantara. Kita luruskan sejarah biar generasi kita tidak hidup dalam kebohongan yang diwariskan oleh para mafia nasabah online atau mafia nasab pemalsu nasab. Mungkin itu ajakan dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.